evaluasi IRH merupakan tahapan puncak. Menurut kami adalah tahapan puncak dari seluruh program IRH di tahun berjalan. Kenapa? Karena seluruh kerja keras kawan-kawan dari mulai awal, ya, sosialisasi, pendampingan, pemunggahan data, ya, sampai koordinasi baik dengan sekretariat wilayah, dengan teman-teman Pemda, dan teman-teman KL, akhirnya semua akan diputuskan di kegiatan penilaian ini. Jadi tren yang bisa kita lihat dari penilaian indeks IRH ini alhamdulillah menunjukkan tren positif. Jadi pertama, kalau kita lihat tren positif itu ada dua aspek. Satu dari sisi partisipasi dan kedua dari sisi penilaian kualitas substansi. Adanya awareness dari unconscious awareness ini menurut saya ini sebuah langkah maju yang telah teman-teman pupuk sejak awal. Tidak mudah kawan-kawan sekalian merubah mindset KL itu melihat betapa pentingnya IRH. Kalau mereka nggak melihat betapa pentingnya IRH, tidak akan mungkin partisipasi 100% partisipasi. Tapi melihat ini PR besarnya kita untuk IRH itu memang ada di pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata tren 2023 ke 2024 pun sudah ada kenaikan positif. Sekarang 2024 ke 2025 ada peningkatan sekitar 4,95%. Artinya Bapak Ibu sekalian, upaya teman-teman di lapangan, ya, kemudian sosialisasi dan nantinya pendampingan teman-teman di Kanwil, ini juga harus kita apresiasi. Harapannya Bapak Ibu semua, dengan adanya penilaian ini tentu kita melahirkan penilaian IRH nasional yang objektif, yang transparan, dan juga nanti bisa menghasilkan sebuah gambaran bagaimana IRH ini sudah bertumbuh kembang di KL maupun di pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk bisa menjadikan IRH ini sebagai salah satu instrumen untuk mengukur bagaimana reformasi hukum sudah berjalan di Indonesia. Mungkin ini juga salah satu cerminan bagi kita, tidak hanya melihat IRH-nya saja secara dokumen ansih, tapi kita juga harus melihat sejauh mana IRH bisa memberi dampak bagi masyarakat di daerah maupun di tingkat nasional. Karena dengan reformasi hukum yang baik, seharusnya secara linear itu membuat legal environment atau membuat lingkungan yang dibalut dengan reformasi hukum yang baik ini bisa menjadi enabler bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan